Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mereview jurnal kajian hidrologi pada sistem pengendalian banjir, di mana latar belakang banjir merupakan permasalahan tahunan yang terjadi di Jakarta. Secara umum, penyebab banjir di Jakarta terjadi karena dua faktor, alam dan manusia. Faktor alam yaitu banjir yang diakibatkan oleh 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta, dan faktor untuk manusia yaitu perubahan fungsi daerah sepadan sungai yang beralih menjadi kawasan permukiman. Jakarta sebagai metropolitan, sebagai kota pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, tempat berkembang dengan pesatnya pembangunan gedung-gedung baik secara swasta, BUMN, dan pemerintahan. Gedung Social Security Tower adalah jawaban akan tingginya kebutuhan ruang kantor. Gedung ini dirancang ramah lingkungan dengan mengutamakan penanganan pengendalian banjir di sekitar gedung. Tujuan penelitian melakukan kajian hidrologi untuk mendapatkan gambaran kondisi hidrologi yang lebih detail, sehingga pengelolaan air di gedung SS Tower dapat dikelola dengan optimal atau dikendalikan. Tinjauan pustaka yang pertama, Nur Aziz Afandi pada tahun 2011. Yang kedua, penelitian tentang simulasi banjir yang pernah dilakukan oleh Ihsan Saputra pada 2015. Yang ketiga, Evi Hermani pada tahun 2014. Yang keempat, Baitul Alamir 2016. Lokasi penelitian berada di Tower SS, berlokasi di Jalan HR Lasuna Said, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada 6 derajat 12 menit 26 detik selatan dan 106 derajat 49 menit 44 detik. Untuk metode pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh melalui pengamatan, survei lokasi, wawancara dengan masyarakat sekitar tentang elevasi muka air banjir, dan data sekunder, data dokumentasi teknik pembangunan, dan dokumen-dokumen mengenai curah hujan di wilayah kajian. Untuk metode analisis yang digunakan adalah analisis hidrologi yang meliputi perhitungan curah hujan rata-rata, analisis frekuensi, serta perhitungan debit rencana. Untuk analisis frekuensi, untuk menghitung debit pengaliran terjadi, dilakukan pemilihan metode yang dipakai. Dikarenakan luas kurang dari 10 km persegi, maka menggunakan metode rasional dengan rumus Qmax sama dengan alfa total dikalikan beta dikalikan IT dikalikan A, atau dengan Q 0,278 dikalikan C dikalikan I dikalikan A, di mana Q itu sendiri adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per detik, alfa itu sama dengan C, itu koefisien aliran runoff. Untuk beta sendiri itu koefisien penyebaran hujan, IT intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam, untuk A luas area dengan satuan hektar, meter persegi atau kilometer persegi. Dari hasil pembahasan gedung SS Tower yang berada di Kecamatan Setiabudi, dari kajian hidrologi perlu mempertimbangkan sistem drainase yang ada di sekitarnya. Lokasi sekitar gedung terdapat waduk Setiabudi yang berada di sini. Yang mengendalikan banjir di kawasan tersebut. Daerah pengaliran sungai untuk lokasi waduk Setiabudi adalah 223 hektar. Penetapan daerah aliran sungai, daerah pengaliran sungai
dan daerah Waduk Setiabudi Jakarta Selatan dilakukan berdasarkan pada peta rupa bumi dengan skala 1/25.000 yang dikeluarkan oleh Bagus Sultanal. Pada Waduk Setiabudi Barat ini terdapat 20 gorong yang merupakan inflow utama masuknya air untuk mengisi tampungan pada waduk. Berikut adalah luas masing-masing das dan TPS gorong-gorong dengan luas das gorong-gorong satu adalah 130,77 hektar dan luas DPS gorong-gorong satu adalah 239,3 hektar. Lalu untuk das gorong-gorong 2 adalah 121,95 hektar dan luas DPS gorong-gorong 2 adalah 154,6 hektar. Waduk mampu menampung 51%, sedangkan persentase yang didapat dari perbandingan menunjukkan bahwa banjir yang tidak tertampung atau melepas sekitar 49%. Cideng sampai Tamrin dan direncanakan untuk melayani daerah sekitarnya. Kondisi saat ini lebar rata-rata sekitar 15 meter. Dengan parameter di atas, maka dapat dilakukan perhitungan besaran banjir skala ulang tertentu pada titik kontrol di hilir Kali Cideng. Kesimpulan, sistem drainase lokasi gedung Tower ASS terpengaruh oleh sistem drainase Kali Cideng dan Waduk Setiabudi. Perlu dipertimbangkan besaran banjir di Kali Cideng dan sistem pompa pada Waduk Setiabudi. Perlu dilakukan kajian hidrolik yang lebih detail terhadap sistem jaringan yang ada di lokasi sekitar dengan melakukan pengukuran topografi yang lebih detail. Terima kasih.